Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Dan sekarang akan kita sama-sama baca sebuah novel karya Wapa Parha yang berjudul Istri yang Diharamkan Ibuku. Bab 1. Malam pertamaku tanpa restu mama. Ahem, yang otaknya udah terapeling di kamar pengantin, goda Apip sepupuku. Sialan, sahutku seolah tak terima dianggap mesum. Meski ucapannya benar bahwa yang kupikirkan sekarang memang berada di kamar pengantin bersama calon mempelai wanitaku Azalia, gadis yang membuatku gemas setiap kali membayangkan senyumnya. Ya udah buru, jangan sampai pria lain yang dulu ngucapin akad nikahnya. Apip kembali menggoda. Kali ini asli, godaannya gak lucu. Bukannya pamali ngucapin hal-hal buruk di waktu-waktu mendebarkan seperti sekarang. Selain bisa menjadi doa, juga karena hal itu akan merajam pikiran dan membuat alam bawah sadarku terus memikirkannya. Bicaralah yang baik-baik, Bib. Bukannya kamu sudah sering dipanggil Ustadz? Kali ini aku serius memprotesnya. Kulirik sekilas dengan tak suka, sembari mengancingkan tuxedo yang kukenakan sekarang. Ya maaf, aku hanya refleks bercanda, Jeb. Pemuda yang mengenakan jas koko itu tampak salah tingkah. Ada raut sesal yang tampak jelas di matanya. Apip sebenarnya adalah pria yang selalu mendukungku meski keluargaku sendiri menentang keinginanku. Sama halnya dengan pernikahan yang akan kulakukan sekarang, aku tak mengerti kenapa mama bisa menolak dan melarangku menikahi gadis bernama Azalia, gadis yang jelas-jelas solihah dan menjaga kehormatannya selama ini, dan malah menjodohkanku dengan Deandra, gadis modern dengan pakaian serba terbuka hanya karena masalah pekerjaan dan karirnya yang bagus. Padahal Azalia juga punya karir bagus. Dia seorang dosen sekaligus penulis yang berbakat. Namun berkat ucapan dan dukungan Apip, akhirnya aku memutuskan tetap melangsungkan pernikahan ini meski di belakang mama dan tanpa restunya. Apip bilang kalau tak ada ketaatan terhadap perintah yang menjurus pada dosa menikahi wanita seperti Deandra yang menurutku terlalu bebas dan bukan wanita baik-baik. Dan lagi untungnya aku ini adalah pria yang tak memerlukan wali untuk menikah. Selain itu keluarga Azalia juga yang jelas-jelas adalah keluarga baik-baik dan mengerti agama sangat mendukung rencana pernikahan kami. Orang tua Azalia bahkan mau menerima alasanku kenapa tidak bisa mempertemukan mereka dengan mama. Japir, Apip memanggilku pelan karena aku tak menjawabnya. Ya sorry, aku lekas menoleh ke arah sepupuku sambil tersenyum tipis. Aku hanya terlalu grogi, kamu tahu sendiri kan masalahku. Ya semangatlah, niat kamu kan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik, seru Apip kemudian mengangkat kedua tangan yang sudah terkepal. Terima kasih, kini aku tersenyum lagi, lebih tulus dari sebelumnya. Ya, hari ini adalah hari bahagiaku, meski juga hari yang menyesakkan dada. Bagaimana tidak, aku harus melawan restu orang tuaku sendiri. Entah apa alasan mama menolak Azalia. Apa mungkin kami ini sedarah? Tidak mungkin, karena aku pernah bertemu mantan suami mama sekaligus ayah kandungku sebelum dia pergi ke luar negeri dulu. Aku juga tahu persis siapa bapak Azalia setelah beberapa kali bertemu. Aku yakin dia dan mama tak saling mengenal. Nama bapak Azalia juga tak ada di daftar nama pria yang dikatakan nenek pernah dekat dengan mama. Tampan sekali calon mundu, seloroh budenya Azalia. Sekilas kulirik wajah ayu calon pengantinku. Wajah cantiknya tersipu malu. Ya Tuhan, seindah ini pernikahan. Pantas saja semua orang mengatakannya sebagai surga dunia.
Apalagi yang akan terjadi di kamar nanti. Kenapa pikiranku selalu mesum sejak tanggal pernikahan kami ditentukan? Apalagi malam pertama kami semakin dekat begini. Aku merasa tersanjung karenanya dan tersenyum-senyum sendiri. Apip tak membuang kesempatan menggodaku lagi dengan menyinggol bahu. Yalah, mamanya aja blasteran. Seluruh keluarga besar Azalia sudah berkumpul dan beberapa tamu undangan dari pihak mempelai wanita. Sementara aku hanya membawa Apip yang nantinya aku minta untuk mengabadikan prosesi pernikahan kami dan mengunggahnya begitu aku siap untuk bercerita pada mama. Azalia sendiri sudah duduk manis dengan dua pembatas adik prianya di sampingku. Gadis manis yang akan kumiliki seluruh dirinya hari ini. Dia adalah seseorang yang bukan hanya cantik fisik, tapi juga agamanya. Membuatku mampu memperjuangkannya dengan darah dan air mata. Sudah siap nak Japir? Tanya Pak Dendi, calon bapak mertuaku. Iya Pak, sahutku sembari menatap Pak Dendi dan istrinya yang memakai jilbab syar'i di sampingnya. Siapa yang menyangka keluargaku yang sebelumnya sangat jauh dari agama setelah memutuskan hijrah bisa menikahi gadis dengan latar belakang keluarga sebaik mereka. Yah, karena kupikir benar, mana mungkin pria tupai akan mendapatkan gadis soleha. Barangkali ini hadiah dari Allah karena aku benar-benar bertobat dari masa laluku yang jauh dari syariat agamaku sendiri. Lagi-lagi ini berkat Apip. Mungkin kalau bukan karena dia yang selalu sabar menasehatiku, aku tak akan berada di rel ini sekarang. Mungkin aku masih sibuk berkelana dari satu wanita ke wanita lain dan mempermainkan perasaan mereka. Alhamdulillah, kita mulai saja. Suara berat Bapak Dendi membuatku mengangguk seketika. Setelah memberi kode pada MC, pria dengan kekocakannya dalam membawakan acara itu memulainya. Wah, nampaknya Mas Japir sudah gak sabar buat belah duren. Pria itu mengawali acara yang disambut tawa semua orang. Lah, malah pada ketawa. Hayo, pada mikir malam pertama ya. Ingat umur Pak, Bu. Pria itu menatap pada tamu-tamu paruh baya yang duduk paling depan. Lagi orang-orang dalam ruangan itu tertawa. Itu loh, memang di meja prasmanan ada duren. MC lalu menunjuk buah yang ditata apik di sebelah meja makan para tamu. Semua buah-buahan disusun rapi dengan tampilan memesona, seolah mereka turut bahagia atas pernikahan kami. MC lalu mempersilakan Pak Penghulu mengambil alih acara. Setelah serah terima antara Pak Dendi dan penghulu itu, akhirnya akulah yang mengucap akad nikah. Jantungku berdegup tak menentu. Aku seolah melupakan segala hal, hanya Azalia dan malam pertama yang sepertinya boleh tinggal di kepalaku sekarang. Aku bahkan lupa semua permintaan mama dan kemarahannya. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu Azalia Putri binti Dendi Assalam dengan mahar Rp25.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Azalia Putri binti Dendi Assalam dengan mahar yang telah disebutkan dibayar tunai. Jawabku. Tak peduli getar ponsel yang lupa ku matikan di saku kantong. Aku yakin itu pasti mama. Dia pasti sudah mencium kabar pernikahanku hari ini. Sial, siapa yang mengkhianatiku? Sah, alhamdulillah. Aku sangat bahagia. Aku yakin begitupun Azalia. Bisa ku rasakan tangannya yang gemetar dan tetes air mata harunya saat dia mencium tangannya. Semua orang juga tampak bahagia. Prosesi terus berlangsung. Tak sabar rasanya ingin segera ke kamar. Tapi sayang masih banyak sekali tamu. Sampai acara selesai dan aku diminta menyusul Azalia yang berada di kamar pengantin. Kalau saja bisa sejak tadi aku akan masuk ke kamar menemuinya. Sayang aku tak punya nyali melawan rasa maluku pada keluarganya. Jap, semangat. Harus kelar malam ini, oke?
Apip menyindirku ketika aku permisi masuk dan dia ternyata juga akan pamit pulang. Gemuruh dalam dadaku semakin menjadi begitu kami berpisah. Kaki ini melangkah dengan gemetar seolah melayang tak menatap lantai kala mata melihat pintu kamar Azalia di depan sana. Namun baru juga akan masuk, ponsel yang sudah lama ku abaikan panggilannya itu kembali bergetar. Mama yang memanggil, aku hanya menghela napas dan kembali mengabaikannya. Aku bahkan membaca pesan mama sekilas dari notif. Batalkan pernikahan kalian, Jap, sebelum kamu benar-benar menyesal. Entah apalagi isi pesan yang lain. Aku tak mau keputusanku goyah karena pernyataan-pernyataan mama. Maafkan aku, Ma. Aku janji akan memperlihatkan pada mama kalau Azalia adalah gadis yang lebih baik dari wanita manapun di dunia ini, termasuk Diandra. Bismillah. Kubuka kamar pengantin. Begitu ku ketuk, seorang bidadari menyambutku dengan senyum indah di wajahnya. Tak lama seperti yang kubayangkan dan kuinginkan sebelum ini, kami akhirnya melewati malam pertama yang indahnya bak surga karena belum pernah kurasakan sebelumnya. Dia istri sahku, wanita yang kucintai dengan segenap hatiku.